di mana-mana ini mau kerjaan, mau yang sekolah, healing yang memang udah jadi sesuatu yang umum. Iya. Saya juga bingung apakah yang zaman dulu ini nggak ada nih istilah kayak gini. Bisa merasakan sendiri bahwa nggak bisa nih kalau cuma lembut aja nih. Ini anak nggak akan mau dengar apa kata kami. Kita dilahirkan sebagai generasi yang menerima hukuman dari orang tua kita. Tapi kan akhir-akhir ini kan kita terima pengajarannya, apakah itu dari gereja atau dari mana juga. Kalau kita salah, kita minta maaf sama anak kita. Tapi minta maaf yang berlebihan, yang membuat mereka mungkin seperti kata istri saya, memanfaatkan kelemahan kita. Ya, salam saudara. Kita berjumpa lagi dalam Redemption Isus. Saat ini kita bersama-sama dengan Pak Rusli. Salam Pak Rusli. Salam Pak. Ibu Christine, Ken. Nah, ini Pak Rusli udah berapa kali? Ibu Christine baru kedua kalinya ini, Bu ya. Diculik. Ken yang pertama kali. Ken anak pertama, anak sulung dari Pak Rusli sama Ibu Christine. Terima kasih untuk kesediaannya untuk sharing-sharing. Dan saat ini kita lagi mau bahas ini Pak Rusli, Ibu saya sama Ken tentang generasi Z ini. Ada apa sih? Ada seringkali konflik-konflik ini dengan orang tua. Banyak orang tua yang ngeluh, aduh saya susah nih ngurus anak. Kalau dulu bukannya dari dulu ya Pak? Dari dulu itu ya, selalu ada gitu lah. Ya. Tapi kali ini lebih sulit Pak. Lebih sulit, ya. Kadang anak milenial pernah bilang nih, saya saja nggak ngerti ya anak generasi Z yang jaraknya nggak terlalu jauh. Sekarang udah bukan milenial ya? Sekarang bukan milenial 30-an kan Pak? 30-an. 30-an. Sekarang Z Jadi, ya? mereka juga mikir, aduh kok saya susah sih mengerti mereka. Itu yang dekat sekali ya. Dekat, ya. Yang sebagai kakak lah istilahnya lah. Bukan orang tua. Sekarang ini generasinya yang disebut ini yang paling banyak di TikTok dibahas sekarang generasi Z ya. Generasi, orang bilang generasi strawberry Pak. Generasi strawberry itu dari Taiwan itu istilahnya Pak. Iya benar Pak. Dari Taiwan, karena Taiwan bilang, aduh ini kok anak ini apa lembek, nggak boleh digesek, nggak bisa disikat, langsung hancur. Betul. Iya. Strawberry kalau di packing itu Pak, ya. Itu mesti ada kemasannya agak ada udara sedikit. Ya. Kalau nggak jadi putih, jadi cacat, jadi gesekan. Makanya itu mesti dijaga baik-baik itu cara packingnya itu. Ya, kalau di press dikit mereka butuh udara untuk healing. Healing. Benar, sedikit healing. Waduh, ya. Pokoknya tiap Sabtu dan Minggu healing. Habis ujian healing. Healing. Healingnya entah kemana gitu, entah nonton, entah apa, pokoknya lihat udara di luar. Ya, menjadi penting bagi mereka untuk punya space, untuk bisa ada udara segar. Ya. Ada udara segar. Bagaimana nih kan nih, sebagai kan ini generasi Z yang senior dan juga perbatasan dengan generasi Y ya. Ya kayak saya di perbatasan ya. Jadi mungkin bisa ngerti dikit-dikit dari sisi keduanya gitu. Iya. Sisi keduanya dari satu ke generasi Z, Gen Z, sama generasi X ini. Iya. Mungkin karena memang sering lihat ya di lingkungan, di teman-teman, adik-adik juga. Jadi nangkep dikit lah gitu dari sisi pandang mereka, apa sih yang dipikirin gitu. Apa yang dipikirin? Iya. Memang sih emang kebiasaannya sekarang di mana-mana ini mau kerjaan, mau yang sekolah, healing yang memang udah jadi sesuatu yang umum. Iya. Saya juga bingung apakah yang zaman dulu ini nggak ada nih istilah kayak gini. Memangnya ya udah kerja doang gitu. Apakah belajar doang gitu. Kalau dari sisi mungkin anak-anak zaman sekarang ya kita kan hidup bukan buat itu loh. Kita hidup bukan buat kerja. Iya. Kita hidup bukan buat belajar gitu ya. Kita belajar ya biar hidup, kerja buat hidup gitu. Jadi, belajar untuk hidup ya. Iya. Kalau memang kerja sepanjang hari, sepanjang minggu, ya memang punya tujuan misalkan kerja. Ya tapi habis itu pulang terus apa gitu.
Kita nggak hidup untuk itu. Jadi perlu ada Mungkin sesuatu value yang berbeda ya. value yang berbeda Value ya. yang berbeda antara yang memang zaman dulu dan zaman sekarang gitu. Oke, jadi kan sudah lihat ini sebenarnya kerja tuh untuk hidup ya. Kerja untuk hidup, bukan hidup untuk kerja. Hidup bukan untuk kerja ya. Iya. Jadi artinya tuh apa tuh kalau kerja untuk hidup bukan hidup untuk kerja? Yang saya perhatiin memang beda dari generasi-generasi sebelumnya sama yang sekarang. Dari satu sisi mungkin etika kerjanya beda. Etos kerja. Etos kerja. Berbeda. Etos kerja berbeda. Atas kerjanya. Mungkin kalau yang zaman dulu mereka bisa gitu, Jam 8 sampai jam 4 gitu ya. 8 sampai jam 4 kerja. Kalau sekarang saya lihat nggak ada itu kerja kantor, jam 9 sampai jam 5, setelah jam 5 udah jangan ganggu gua. Beda itunya ya. Beda itu. Ya. Itu yang sekarang berjalan seperti itu. Sabtu Minggu itu bukan jam kerja. Ya mungkin karena kalau zaman dulu ya kan itu terkenal kalau memang orang bule etos kerjanya begitu 9 sampai 5. Setelah itu ya memang mereka nggak bisa diganggu. Weekend mereka nggak bisa diganggu. Orang Asia yang dari dulu cenderung lebih, kalau dulu dibilang lebih giat ya, lebih giat. Apa mungkin karena globalisasi jadi memang trennya udah shifting ke situ tuh, udah lebih ke Ya. Kalau orang Amerika biasanya tuh jam 9 sampai jam 5 kerja. Iya. Tapi setelah itu jam 5 pulang kan masih terang, masih ada matahari. Kadang bikin rumah atap sampai jam 7 sampai jam 8 karena jam 9 baru gelap. Iya. Jadi mereka punya waktu yang kerja. Tapi kalau di Indonesia jam 5 pulang udah gelap. Sampai di rumah nggak bisa kerja apa-apa kecuali kerja di dalam rumah. Iya. Itunya sih ini ya. Tapi oke lah, dari ibu nih sebagai istri nih, kadang-kadang ibu-ibu rumah tangga itu jadi penengah ya. Bisa jadi penengah, bisa jadi wasit, bisa juga jadi pelatih nih. Bagaimana pengalaman ibu ini antara dengan mendidik anak-anak generasi Z ini, 4 anak lah ya? Iya. Iya, jadi memang untuk anak-anak ini juga karakternya kan beda-beda ya Pak ya. Iya. Jadi waktu mereka masuk remaja itu memang kita juga mengalami gitu ya. Mengalami saat-saatnya mereka tuh ngelawan gitu loh. Bukan ngelawan dalam arti mereka terang-terangan, enggak sih ya. Tapi tuh kayak ada, misalnya ada dari papanya itu peraturan yang tegas, papanya ini kan termasuk tegas gitu ya. Tegas harus begini gitu ya. Nah, saya sebagai ibu yang masih suka ya udah tarik ulur sama anaknya gitu. Masih oke lah kalau emang nggak bisa diturutin 100%, kamu bisa ikutinnya seberapa gitu. Tapi untuk di titik tertentu kami berdua juga harus sepakat gitu. Karena kadang anak itu memanfaatkan kelemahan saya sebagai ibu yang suka kasihan sama anak gitu kan, atau dia melakukan kesalahan, kadang saya sebagai ibu saya nggak langsung bilang ke ayahnya supaya anaknya nggak ditegur, nggak diomelin gitu. Nah itu sebenarnya kesalahan ibu-ibu juga menurut saya, karena anak-anak itu memanfaatkan kelemahan ibunya. Jadi kadang anak nggak ada domba ya. Bukan dalam arti ngadu domba mereka sengaja ya, cuma mereka tahu titik lemahnya. Manipulasi. Anak-anak itu jago banget manipulasi dan dia tahu banget. Kan juga pernah mengalami seperti itu Pak. Dia kan SMP di Jakarta, terus SMA-nya dia kuliah, terus kan di luar kan. Iya. Nah itu ada saat-saatnya dia ngelawan. Yang dia nggak bilang gitu ke kami. Oh gitu ya? Iya. Walaupun udah kita kasih peraturan demikian gitu, karena dia di luar, kita kan nggak bisa, karena nggak serumah, kita kan nggak bisa liatin terus. Iya. Nah sesudah dia balik tuh dia baru cerita gitu. Oh. Ya ini menarik ini menarik. Jadi harusnya sebagai kepala keluarga, sebagai imam ingin menanamkan
nilai-nilai dalam keluarga. Karena setiap keluarga kan pasti beda-beda nilai-nilainya. Pasti kan dari suami, dari istri, dari nilai-nilai yang berbeda. Disatukan itu juga konflik juga itu. Setiap nilai pasti ada challenge-nya sendiri-sendiri ya Pak ya? Betul. Ya, tidak serta-merta kita bisa secara kaku menanamkannya begitu saja. Betul. Pasti ada Dialektik lah. jual belinya lah. Jual belinya. Ya, pasti ada jual belinya. Ya kita juga mesti ngerti anak-anak ini. Ya. Karena mereka kan juga dalam masa pertumbuhan mengalami perubahan dalam pribadi mereka. Ya. Ya kalau kita belajar kan kita ngerti. Anak kita cuma bisa ngajarin mereka waktu mereka pra remaja, sebelum masuk masa remaja, waktu masih di kanak-kanak. Itu saatnya masukin ke dalam mereka tuh nilai-nilai itu. Ya. Jadi waktu sebelum pra remaja itu dimasukin nilai-nilai. nilai-nilai. Ya, karena mereka saat itu mereka sumber motivasinya dari kita sebagai orang tua. Mereka masih istilah psikologinya eksternal lah. Ya. Ya, sumber motivasinya eksternal, mereka ngambilnya dari kita. Ya. Apa yang kita ajarkan mereka serap. Tapi itu kan cuma sampai masa pra remaja mereka Pak. Betul. Ya, sampai setelah menginjak masa pra remaja mulai berubah Pak. Mereka menjadi internal terhadap kita orang tuanya. Ya. Tetapi eksternal terhadap teman-temannya. Teman-temannya. Iya kan? Apa yang teman-temannya katakan itu yang benar. Betul. Ya, makanya dikatakan kan sering kita dengar kan, sama anak mesti jadi teman. Ya. Nah, betul. Karena mereka hanya mendengar apa kata temannya saja. Betul. Ya. Tapi kan jadi masalah kalau nilai-nilai dari teman-temannya ini salah juga. Ya. Seperti tadi kita ngomong kan, generasi strawberry yang nggak tahan disikat. Iya. Sedikit-sedikit butuh healing. Butuh udara. Butuh udara. Mungkin nilai yang kita tanamkan terhadap anak kita tidak seperti itu. Tapi kan penyakit seperti itu menular, Pak. Betul. Jangankan menular ke anak-anak kita. Generasi umur 30-40 juga sekarang dikit-dikit healing. Healing, betul. Iya. Padahal itu kan bukan nilai-nilai yang mereka adopsi sejak masa kecil atau masa remaja mereka kan. Betul. Itu Nah, jadi ya. Ini menarik ini. Jadi nilai-nilai yang ditanamkan kan bagaimana waktu kecil ditanamkan nilai-nilai sama kedua orang tua. Jadi mungkin benar ya waktu di masa-masa umur pra remaja yang memang yang kita lihat, yang kita contoh orang tua, karena memang itu yang tiap hari kita ketemu. Ya, mungkin ada juga sekolah, tapi seiring waktu udah mulai remaja, anak-anak udah mulai lebih ngeliat keluar, ya kan, lebih sering main sama teman-temannya, lebih sering jalan keluar, ya jadi kalau dibilang nilai-nilai nggak sama dengan yang kita temukan di luar, jadi mungkin anak-anak ini juga mau adapt sama lingkungan yang dia temui tiap hari. Iya. Dia mau fit in juga gitu. Kalau misalkan orang tua bilang jangan ikutan teman-teman, ya kan, mereka B, kamu jangan ikutin B, kamu A. Tapi kan tiap hari ketemunya juga itu lagi. Nah, kan sendiri apa yang dapat serap nilai-nilai dari orang tua? Boleh nggak disebutkan secara detail? Banyak. Ya, contohnya apa yang sangat kuat mempengaruhi kan? Nilai-nilai dari orang tua. Mungkin kalau untuk saya yang saya lihat dari kecil itu kehidupan sih ya. Kehidupan itu mungkin lebih karena saya dari kecil udah diajak papa lihat kerja gimana, di kantor gimana gitu. Jadi itu yang lebih saya serap gitu. Semangat entrepreneur. Semangat. Oh, jadi ada panggilan sebagai entrepreneur ya? Ada ya. Kebetulan kami juga baru diskusi nggak lama soal entrepreneurship ya. Dalam diri anak muda sekarang. Dan ini memang terjadi pergeseran. Ya. Mungkin karena tadi yang ceritakan. Ya. Jadi yang saya perhatiin juga ya. Saya satu angkatan itu dulu di sekolah berapa anak? Mungkin 40-an. Iya. Sekarang ini yang memang usaha saya sendirian, Pak. Dari 41. Gak punya temen. Semua ini rata-rata kerja sama orang.
gitu. Jadi padahal Padahal orang tua mereka juga pengusaha juga ya. ada yang pengusaha tapi memang mayoritas juga kerja. Oh, Jadi memang saya lihat patternnya kalau biasanya orang tuanya backgroundnya juga kerja sama orang, memang yang dididik dari anaknya kecil ya, anaknya lihat itu aku tua kerja. Kalau misalnya kita tanya lu nggak mau buka usaha, nggak kepikir. ya. Bukan nggak mau jawabannya, kadang nggak kepikir, belum kepikir. Oke. Jadi di sini benang merahnya Ken bisa nangkap waktu dari kecil entrepreneur dan dikembangkan terus. Jadi setelah selesai kuliah ikutin orang tua untuk bisa bagaimana sih? Bahkan mungkin sebelum mulai kuliah Pak, dari dia SD SMP, Sudah entrepreneur, sudah terlibat. paling nggak dia bisa lihat contoh. Dia bisa lihat contoh seorang entrepreneur seperti apa gitu. Ken pernah tertarik nggak misalnya usaha di luar orang tua? Usaha tertarik Pak, tapi kalau kerja sama orang enggak. Nggak, makanya di luar, makanya usaha yang di luar bidang. Oh, iya ada. Pernah coba? Ada, belum pernah coba, tapi ada cita-cita. Ada cita-cita ya? Gitu, iya. Oke. Kan ada juga orang yang anak pengusaha, dia pikir, saya nggak mau terus dari orang tua, saya mau coba dulu. Nanti kalau udah berhasil, saya melanjutkan dari orang tua buat, yang punya ini ya, saya bisa lebih berkembang. Ada yang demikian. Tapi pernah ada pemikirannya juga. Ada kalau mau usaha sendiri juga. Oke. Nggak usah disebut dulu kalau belum. Tidak kan sudah ada gambaran dulu gitu ya. Ya itu memang satu sisi ada pride, tapi ada sisi bagus juga. Artinya untuk bisa dia merasa bahwa ya saya bisa dapatkan nilai-nilai yang ada untuk saya kembangkan sesuai dengan bidang yang ada, yang belum disentuh sama orang tua gitu lah istilahnya lah, bidang-bidang. Ya ada bagusnya juga sih. Itu challenge-nya Pak ya? Challenge ya. Challenge-nya kita bukan kita mungkin kami. Ya. Kami sebagai orang tua bagaimana anak-anak bisa bertumbuh sebagai wira swasta, sebagai entrepreneur. Iya. Ya, tapi yang saya perhatikan memang saat-saat ini di luaran ceritanya sebagai pemerhati ya Pak ya. Iya. Banyak anak-anak sekarang yang seperti katakan kemarin kami diskusi, mereka takut untuk mulai berbisnis. Ada sekolah bisnis ada, bukan nggak ada. Ya sebutlah beberapa peringkat 1, peringkat 2 swasta yang mata kuliahnya khusus atau jurusan memang khusus entrepreneurship. Tapi pertanyaannya, mereka bikin apa? Hampir semuanya keluar yang dibikin kalau nggak restoran, makanan, jualan fashion. Kerja sama orang. Belum ada sesuatu yang kreatif, amat sangat jarang. Ya. Bukan kerja loh Pak, berbisnis. Berbisnis. Ambil kuliah di jurusan entrepreneurship, tapi begitu keluar hampir semuanya yang dibuka restoran. Ya. Jadi ya memang ini apa ya? Ini jadi kalau saya lihat sekarang ini udah mau yang kata orang roda berputar lah Pak. Roda berputar karena sudah terbiasa hidup nyaman, takut untuk mengambil tantangan. Saya lihat juga teman-teman saya kan, saya sering ke daerah, apakah itu ke Papua atau ke Flores, ya orang tuanya di sana sukses sebagai pedagang, pengusaha, anak-anaknya sekolahnya di Pulau Jawa, di Surabaya, di Jakarta, di Singapura, tapi selesai nggak ada yang kembali Pak, mau kerja, nggak ada yang kembali, malah kerja di kota besar atau di luar negeri, ya ambilnya bidang-bidang yang apa sih, ikut model sekarang IT, tapi pada akhirnya ikut kerja sama orang. Sementara di kampung mereka sendiri di daerah asal itu mulai ada pengusaha-pengusaha baru yang merupakan pendatang. Jadi sebenarnya lahannya diambil sama orang pendatang ya? Saya kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya? Iya, kan disebutnya roda berputar nih. Betul. Yang dulunya pengusaha jadi pekerja. Yang pekerja jadi pengusaha. Iya. Apakah ini kekhawatiran atau bukan nih Pak? Betul.
Ibu sendiri melihat ini, bagaimana untuk melihat nilai-nilai yang ada dalam Pak Rusli, terus supaya ini bisa ditransfer ke anak-anak nih Bu. Ini pasti juga ada apa ya? Ada teknik-teknik tersendiri nih Bu, sebagai istri, sebagai mama. Kalau untuk nilai-nilai sih Pak, menurut saya sih ya teladan yang papanya berikan setiap hari aja, dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu, apa yang dia lihat setiap hari. Kalau yang dia lihat setiap hari papanya bangun pagi terus ke kantor kerja gitu, itu pasti nilai disiplin, itu pasti Iya. dia udah ambil kan. Tanggung jawab itu yang dia lihat kan, dari kecil memang itu begitu. Makanya begitu Ken lulus kuliah itu, kalau liburan pun dia udah selalu ikut Pak. Begitu juga adiknya nih, sekarang adiknya masih kuliah semester 6. Oh, Itu setiap liburan atau dia lagi nggak kuliah, itu pasti ikut kami ke kantor. Jadi dia lihat sendiri gitu loh, bagaimana pekerjaan papanya gitu. Di luar dari nilai-nilai soal pekerjaan tanggung jawab itu, ya papanya juga sesudah itu pasti menyisihkan waktu buat mereka gitu. Jadi untuk menanamkan nilai ya sih. iya, jadi ya selain nilai-nilai pekerjaan yang tadi Pak Rusli bilang entrepreneurship itu yang dia lihat, ya harus ada juga menurut saya ya nilai-nilai soal kekeluargaan apa segala yang papanya kasih lihat ke anak-anaknya gitu. Kebetulan kan kami itu memang bekerja itu di satu rumah dengan papa mertua gitu. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi itu juga yang Pak Rusli mau kasih lihat ke anak-anak ya, bagaimana berbakti ke orang tua, itu juga mereka lihat dari kecil gitu. Wah itu Nggak bagus cuma dong. soal pekerjaan, tapi bagaimana menghormati orang tua. Betul. Gitu. Itu nilai yang sangat Iya. mendasar ya Pak. Ya? Menurut saya sih dari contoh-contoh dari perbuatan juga ya. Dari perbuatan. Percuma kita ngomongin terus, tapi kalau dia nggak ngelihat perbuatannya, tingkah lakunya bagaimana, ya mereka pasti nggak dapet juga ya. Gitu. Betul. Kan pernah nggak kira-kira, aduh saya nggak setuju nih nilai-nilai dari orang tua nih. Pernah nggak? Ada. Waktu usia berapa tuh kan? Pasti pernah. Gimana Pak? Waktu usia berapa? 14, 15. Nah itu kayaknya setiap usia ada nilai-nilai yang ditentang masing-masing Pak. Ya. Gitu. Bagaimana bisa terjadi kayak friksi di dalam diri Frank Ken? Apa yang menyebabkan, atau karena eksternal dari teman-teman? Mungkin bukan eksternal secara langsung mereka bilangin saya harus seperti apa, tapi kita kita lihat juga dunia di luar seperti apa. Jadi mungkin pernah ada beberapa hal yang kok ini begini loh, padahal orang lain kok begini gitu. Itu yang mungkin jadi ada perbandingan ya. Pastinya ada perbandingan. Ada perbandingan. Kok orang lain kok lebih lebih nyaman. Lebih enak, nggak depres gitu ya. Iya. Tapi setelah itu kelanjutannya bagaimana setelah melihat ada perbandingan dari orang lain untuk Ken sendiri sebagai anak ya? Memang nggak semua hal kan kita sebagai anak bisa langsung merubah ya. Jadi iya, ada prosesnya kan itu. Iya. Kalau saya mungkin waktu itu ya udah jalanin aja lah. Pernah nggak protes? Saya nggak mau ikutin. Dulu sempat nggak protes? Nggak mau ikutin. Ada yang protes beberapa hal. Ada berapa hal? Ada yang diprotes ya. Jadi nggak mau ikutin usaha ini. Bukan, ini mungkin bukan usaha ya Pak. Ya. Lebih kayak contoh dulu. Strategi gitu. Oh kalau strategi, iya itu misalnya yang ngalah aja lah. Ya. Mundur aja gitu. Oh gitu. Cuma kalau ya jujur kalau untuk hal-hal tertentu yang kayaknya nggak bisa diterima gitu. Nggak bisa terima gitu. Misalkan. Jadi ya semuanya kan kita ada batas ininya juga Pak. Maksudnya batas komprominya lah. Yang mana yang kita ya ngikutin aja deh gitu, nggak apa-apa lah, masih bisa diterima. Yang mana yang kayaknya ngeganjel banget gitu. Kalau yang emang udah ngeganjel banget sih, dulu mungkin saya ya diem-diem aja gitu. Jadi banyak diem ya Ken ya? Banyak diem. Tapi bagaimana waktu Ken lebih banyak diam, apa yang Ken buat?
Diam-diam maksudnya diam-diam nggak diikutin Pak. Nggak gitu ya. Jadi kalau mau lurus ya sedikit-sedikit ke Ya kanan, belok-belok gitu dikit ya. gitu ya. Kalau yang emang udah ngeganjel banget gitu Pak. Iya. Tapi pernah ketahuan nggak? Pernah ketahuan. Terus dimarahin gitu ya? Dimarahin. Ya. Karena semua anak memang begitu kan. Iya. Nah kalau udah ketahuan dimarahin. Tuang gitu ya? Ya. Mereka pasti punya pandangan-pandangan mereka sendiri. Iya. Cuma kan kita sebagai orang tua kan tetap mesti menetapkan di dalam keluarga ini, di dalam rumah ini peraturannya dan nilai-nilainya itu apa. Iya. Sementara untuk anak-anak ini, mereka kan ketakutan mereka cuma satu, ketakutan ketahuan sama orang tuanya. Oh. Mereka nggak pernah takut hal-hal yang di luar itu. Tadi saya belum namain Pak, ketahuan dimarahin, habis itu, jangan sampai ketahuan lagi. Iya. Jadi strateginya gitu ya? Dawan dimarahin, ya sudah bagaimana supaya nggak ketahuan lagi? Kami juga cukup mengerti anak-anak ini punya dunianya sendiri. Tapi kan peraturan tersebut harus kami terapkan di dalam keluarga kami. Ya. Tapi bukan berarti kami yang saklek, kami bukan yang nggak tahu. Kami juga tahu. Ya. Cuma selama di dalam rumah, ini yang harus kamu ikutin. Jadi Bapak ada teknik-teknik tersendiri Pak ya? Misalnya, ini sudah ada konflik ini. Tapi let's say yang paling konflik mungkin merokok, bener nggak? Oh ini dulu beda. Oh dulu beda. Ya kalau merokok kami kan sudah kasih peraturan di dalam rumah ini tidak boleh merokok. ya, Ya kan. Ya mereka pasti ketakutannya kalau ketahuan orang tuanya merokok bagaimana. itu contoh ya. Contohnya. Ya. Tapi kan kami juga ngerti sebagai anak muda, sebagai remaja dia pengen mengeksplorasi dunia ini. Ya. Nah hal itu kami tegur, tapi hukumannya juga bukan suatu hukuman yang semacam orang tua zaman dulu yang dipukul atau apa ya. Kami juga masih kasih ruang kebebasan untuk mereka untuk berekspresi karena kami sadar yang saya lihat sekarang banyak dari orang tua sekarang yang terlalu mengekang anak-anaknya, dikontrol dengan atas nama kasih sayang. Oh. Ya. Jadi diprotek tapi juga yang itu yang makanya kalau logika saya bicara itu yang mengakibatkan anak-anak sekarang takut untuk mengambil resiko sehingga kedepannya timbul kekhawatiran takut mengambil tanggung jawab atau jadi entrepreneur. Gagal. ini kuncinya. Takut gagal. Ya. Ini kuncinya. Makanya kenapa Ken tadi bilang dari 40-an baru Ken yang memang sampai saat ini tetap konsisten untuk entrepreneur. Karena Pak Rusli ini ya, tanamkan nih nilai-nilai ini. Ayo berani. Gagal, jalan terus. Untuk teman-teman seangkatan Ken ya saya lihat ya. Ya. Memang sekolahnya kan sekolah internasional. Ya. Bahkan nggak usah teman-teman yang sekolah internasional, yang sekolah biasa aja pagi yang sudah pergi sekolah diantar jemput, kemudian belajar jam lesnya diatur. Kalau misalnya nggak belajar nggak sekolah diomelin, harus les dan lain-lain. Sementara anak-anak saya ini nggak ada ngeles Pak. Nggak ada ngeles. Jadi kalah bersaing dong Pak sama teman-teman. Saya terima nilai mereka apa adanya. Oke. Jadi nilainya di situ ya. Iya. Jadi kalau mereka paling tidak mengeksplor diri mereka. Jadi tidak kalau mereka kalah dengan teman-teman ya. Tapi tanggung jawab yang mereka terima itu apa ya? Tidak membuat mereka malas-malesan. Oke. Yang paling parah sih adanya yang paling kecil. Ya itu kan dapat teguran dulu dari guru-gurunya kan. Tapi itu kami ngomelin juga Pak. Begitu jelek kami ngomelin, belajar. Nanti PR-nya benar, ulangannya benar. Nggak lama kalau malesnya datang jatuh lagi, tegur lagi. Jadi dipanggil sama orang tua ya, Mamanya sih yang ditegur sama gurunya. Kalau sekarang by WA Pak, karena pandemi. Oh iya betul by WA. Kalau nilainya turun ya di WA, kalau anak ada masalah ya di WA gitu. Iya. Jadi makanya kan bilang tadi teman-temannya tuh takut untuk ngambil resiko sebagai pengusaha.
lebih pilih main aman, lebih baik kerja sama orang. Jadi sama orang kan pemasukan sudah pasti. Pemasukan sudah pasti. Ya, mereka mungkin kalau dalam logika saya mungkin diajarin main safety juga ya, main saham, main reksadana atau apa. Cari yang semua yang aman-aman aja. Yang low risk. Iya. Mungkin mereka mau Pak usaha, tapi sekalinya udah planning nanti, aduh jangan deh nanti A, aduh jangan deh nanti B. Oh. Selalu ada lebih banyak alasan kenapa jangan. Iya. Karena dari kecil kebiasaan dimarahin, kamu nggak boleh gini, nanti kamu A, nggak boleh begitu, nanti kamu B gitu. Ya mungkin itu yang terbangun jadinya ya. Jadi yang ditanamkan sama orang tua, yang pada anak-anak ini. Kebiasaan. Kalau dari teman-teman kan ada nggak yang curhat apa yang mereka dapatkan sehingga mereka kok nggak berhasil? Mungkin kan bisa bukakan, tapi nggak perlu sebut nama gitu lah. Nggak, yang mereka dapatkan apa ya nih Pak? Misalnya nilai ya yang kayak tadi itu dibilang kamu nggak boleh ini, kamu ini. Iya. Nah, saya lihat juga kan Pak, teman-teman saya ada banyak. Mungkin yang di luar sekolah, di luar satu angkatan saya juga, saya bisa lihat background keluarganya seperti apa dan sekarang mereka bagaimana. Ya teman-teman saya yang memang saya tahu dari kecil orang tuanya lebih ngejagain, lebih lumayan overprotective lah. Kamu nggak boleh pulang malam, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh main itu, nanti bahaya, nanti ya banyak lah kan, orang tua selalu ada alasannya. Nah, rata-rata mereka waktu udah dewasa mau ngapa-ngapain juga takut Pak. Mau usaha tapi nanti takutnya nanti nggak laku, takut terlalu gede minimum ordernya, terlalu banyak resikonya gitu. Sedangkan saya ada juga teman-teman yang memang beda angkatan sih, memang kecilnya berantakan gitu loh, sekolah nggak jelas, bolos-bolosan. Nah itu yang rata-rata usaha ya, mereka berani gitu. Jadi, karena mereka berani, jadi mereka bisa lebih berhasil. Mungkin seperti dulu ya Pak, sendiri bilang anak yang badung nantinya setelah dewasa jadi pengusaha, sementara anak yang ranking 1 kerja sama orang. Mungkin itu ya jawabannya ya Pak. Ya ini peranan orang tua sih ya. Kalau saya ini peranan orang tua dalam mengarahkan, mendirect anak-anak ini bagaimana nih baiknya nih ke depan ini. Kalau Pak Rusdi kan punya nilai-nilai yang ayo ini, karena sudah tertanam dari orang tua juga. Ayo harus berani ini, buat ini. Nah itu kan juga yang Pak Rusdi ingin wariskan ke anak-anak. Dan kan yang saat ini yang sudah mulai terbentuk untuk punya apa ya, confidence ya, untuk mulai coba entrepreneur. Dan akhirnya kan menjadi partner dengan orang tua untuk bisa diskusi bagaimana baiknya strategi-strateginya. Itu. Tapi ini bagus loh. Ini saya lihat ini poinnya, anak-anak ini jangan, kita nggak boleh salah nilai nih yang kita tanamkan dari orang tua. Karena banyak kan gini sih orang tua berpikir, saya dulu susah, nggak ada makan juga susah, uang jajan juga susah. Saya nggak mau anak-anak saya juga susah seperti saya dulu. Kadang susah juga bagus. Ya, mungkin juga kita dilahirkan sebagai generasi yang menerima hukuman dari orang tua kita. Betul. Ya, yang dipukul, diomelin, tanpa dipikirkan perasaan. Iya. Tapi kan akhir-akhir ini kan kita terima pengajarannya, apakah itu dari gereja atau dari mana juga. Kalau kita salah, kita minta maaf sama anak kita. Tapi minta maaf yang berlebihan, yang membuat mereka mungkin seperti kata istri saya, memanfaatkan kelemahan kita. Iya. Nah, jadi mungkin kata-kata yang pengajaran lembut tapi tegas, terlalu lembut, ketegasannya jadi berkurang. Betul. Lembut boleh, tegas sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Sesuai nilai-nilai yang ada. Yang disepakati dalam keluarga. Wah, ini penting sih. Nah, ibu sendiri kalau melihat dari 4 anak ini, kira-kira sebagai ibu tuh bagaimana menanamkan kepada setiap 4 anak ini nih, Bu? Ibu punya
mungkin punya kiat-kiat tersendiri nih Bu. 4 anak kan karakternya beda-beda semua ya Pak ya. Iya. Dan apalagi Ibu sebagai manajer rumah tangga ini istilahnya. Emang ada yang karakternya agak keras, anak-anak yang agak keras. Nah itu kita memang ya seperti Pak Rusli bilang, lembut tapi tegas. Ya mungkin lembutnya di saya, tegasnya di Pak Rusli. Tapi ya kita berusaha untuk selalu sepakat. Itu yang kita pelajari sekarang, kita berdua harus sepakat. Jadi nggak bisa kalau Pak Rusli cuma tegas tapi dia nggak lembut, saya cuma lembut dan saya nggak ada tegasnya, nggak bisa juga. Jadi memang benar-benar harus sepakat. Dan itu baru anak-anak mau nurut lah ya istilahnya. Dulu Ibu lembut ya? Dulu saya lembut aja nggak ada tegasnya. Nah itu salah. Jadi penting juga seorang ibu harus ada ketegasan juga. Harus ada ketegasan. Jadi Ini menarik nih Bu. Kenapa Bu? Kenapa bisa terjadi? ya itu tadi yang seperti saya bilang, anak-anak itu memanfaatkan loh. Mereka bisa manipulasi loh. Manipulasi bukan berarti yang jahat ya, tapi mereka tahu kelemahan kita gitu loh. Jadi kalau kayak anak-anak yang sangat diprotek banget, dijagain gitu loh, nggak boleh susah gitu. Anak-anaknya ya pasti jadi dikit-dikit, mami aku nggak bisa, aku mau kemana-mana juga harus mami anterin, mami temenin gitu. Aku nggak bisa nih. Anak-anaknya jadi tanpa disadari ya bisa jadi bergantung banget. Dan itu juga menurut saya nggak bagus ya Pak ya. Menurut saya itu copy paste karakter. Iya. Copy paste karakter dalam arti gini, misalnya saya tegas, sementara istri saya tinggi kelembutan, tegasnya kurang. Dia dimanfaatkan oleh anak saya, kelemahannya ini. Tapi kan anak saya juga jadi mengambil karakternya dia, karakter yang dia sukai, karakter tanpa ketegasan. Yang mengayomi seolah-olah mengayomi. Nah, itu kan orang bilang kan video apa yang diambil dari orang tuanya kan? Iya. Ya, biasa kan yang diambil kan videonya itu kan yang menyenangkan buat mereka, ya, apa yang mereka mau ambil. Mereka jadi ambil, yang mereka ambil seperti itu. Nah, ketidaktegasan tersebut yang diambil. Maka lahirlah generasi strawberry. Nanti ke bawahnya nggak tahu, di bawah strawberry itu apalagi udah nggak tahu tuh Pak. Nggak tahu ya. Iya. Apa yang mereka ajarkan ke anak-anak mereka udah nggak tahu lagi tuh. Betul. Jadi mungkin juga mereka tapi titik di mana Ibu mau berubah jadi tegas? Iya, seiring dengan berjalannya waktu, ngalamin anak di 1, 2, 3, 4. Jadi learning by doing kali ya Pak ya. Jadi kita tahu gitu loh, nggak bisa nih kalau cuma lembut aja nih nggak kena nih, karena kan memang anak atau itu merasa dimanfaatkan. Dimanfaatkan sih enggak ya Pak ya, tapi pada satu titik itu kita bisa merasakan sendiri bahwa nggak bisa nih kalau cuma lembut aja nih, ini anak nggak akan mau dengar apa kata kami, apa kata ayahnya dia nggak akan mau dengar. Kalau sayanya belum bisa sepakat dalam hal lembut dan tegas gitu, nggak bisa. Karena menurut saya nih udah di saat sekarang nih ya, mungkin kan kami ini kan dari generasi yang memang dididik dengan keras ya. Jadi kita kan dengan berjalannya waktu kita belajar, kita sama anak nggak boleh seperti itu, kita nggak boleh pukul anak, kita ada salah sedikit kita harus minta maaf sama anak. Tapi itu kadang jadi bablas, jadi dengan masa lalu kita yang dulu mungkin kurang enak ya, kita jadi kayak mau bayar ke anak, kita harus sayang, kita harus dengerin apa kata mereka. Itu sampai bisa jadi bablas, apa yang anak mau kita dengerin, karena kita tidak mau membuat anak kita terluka seperti dulu kita dilukai oleh orang tua kita gitu. Itu yang salah iya menurut saya ya. Akhirnya itu Ibu berubah jadi tegas. Iya, karena saya pikir nggak bisa nih kalau saya terus bawa masa lalu saya, luka batin saya gitu loh, terus saya mau bayar ke anak saya gitu, itu nggak akan beres-beres. Nanti anak saya juga akan melakukan yang seperti itu lagi ke anaknya. Akhirnya jadi itu lah, bener-bener strawberry apa nggak tahu nanti. Anak-anak protes nggak Ibu berubah? Mungkin ada ya, tapi belum diungkapkan gitu ya? Iya. Okay. Kok mami nggak CS lagi gitu? Kok mami dulu nih bisa CS nih, kita bisa sepakat nih kita.
bisa tawar menawar gitu. Apa itu membuat mereka jadi nggak berani curhat lagi? Konsekuensi lah. Konsekuensi ya, menurut Konsekuensi, saya itu ya. sesuatu yang harus saya ambil, keputusan yang harus kami ambil karena kami melihat ya itu yang terbaik untuk saat sekarang gitu loh. Jadi nggak bisa ikutin lagi terus apa kata anak. Jadi segala sesuatu ada waktunya ya. Ada waktunya. Di saat kami harus tegas. Batasan. Ada batasannya, ada waktunya, nggak bisa lagi. Jadi kalau waktu bayi ya memang mesti dilindungi. Iya. Jadi kalau sudah besar Iya, harus iya. mulai dikasih tanggung jawab, nilai-nilai yang benar. Iya, nggak bisa diikutin terus ya karena bisa nanti diikutin. kalau harusnya memang dari pra remaja ya. Kalau kita belajar dari kisah-kisah bangsawan kerajaan di Eropa, di Inggris atau di China gitu ya Pak ya. Mereka itu kan anak-anak raja itu sewaktu kecil kan diasuh oleh ibu mereka dan sekelompok dayang-dayang. Tapi nanti begitu sudah mulai beranjak dewasa, peran tersebut diambil oleh orang tuanya. Diajar berperang, diajar berburu. Nah, dari kelembutan diajar juga ketegasan, Pak. Diajar untuk mengambil keputusan. Diajar untuk menghadapi hidup. Nah, jadi segala sesuatunya memang ada batasan. Ya. Kalau zaman dulu sih biasanya kan anak-anak yang belum akil balik dikasih ke budak untuk mengasuh. Nah, tapi budak yang punya pendidikan ya. Jadi nanti setelah akhir balik itu, waktu akhir balik itu kan dikasih tantangan. Kalau ada cerita di suku-suku tertentu, anak itu diikat di pohon sendirian, sepi di hutan. Itu dia teriak-teriak ketakutan. Nah, waktu dia sudah mengatasi tantangan itu, ketakutan itu, dia sudah dianggap akhir balik. Jadi ada apa ya? Zaman dulu tuh ada nilai-nilai budaya yang sendiri sih. Ya. Nggak semuanya jelek. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Ya kalau orang Chinese biasanya kan harus tanamkan apa ya? Taat sama orang tua. Terus juga mengenai dagang. Iya. Sopan santun. Sopan santun, betul. Disiplin. Saya ingat ada satu anak umur 27 tahun. Dia lagi pacaran sama orang Chinese. Dia bilang, wah kamu dapat ini orang bukan orang Chinese. Yang laki-lakinya. Saya bilang gini, kamu tenang aja. Kalau kamu menghormati orang tuamu, nanti calon mertuamu sayang sama kamu kok. Yang penting, walaupun bukan Chinese, asal menghormati orang tua, pasti disayang sama calon mertua. Itu cluenya saya bilang. Oh iya, makasih Om, saya bilang. Ya itu contoh aja sih intinya. Tapi memang ini benar sih. Ibu rumah tangga nggak harus selalu lembut ya. Jadi ada masa-masanya harus bisa sadari di mana titik harus berubah ya. Kan bagaimana kan waktu masih kecil memanfaatkan. Saya tahu Pak, yang mana yang ditanya ke papa, yang mana yang ditanya ke mama. Jadi sebenarnya dua-duanya ada yang dimanfaatin juga gitu. Dua-duanya. Kalau dengan papa karena uang atau karena apa? Kalau saya ingat dulu pertama kali mau nyetir, kalau sama mama nggak boleh Pak. Oh, nggak boleh ya. Kalau kayak gitu mau bawa mobil sih jangan nanya mama, udah tanya dikasih, langsung nanya papa. Kalau bawa kasih aja asal sudah kasih aja udah gitu. Kalau bawa nanti kamu nabrak bagaimana? Kalau mau ditabrak bagaimana? Sudah ada ketakutan dulu ya. Sampai terakhir mau diving pun gitu. Yang ditanya ke saya, bukan ke mamanya. Ke mama bilangnya udah bayar. Karena sudah nanti bagaimana gitu ya. Pertanyaannya kan selalu begitu ya. Kalau mama. Setelah ibu tahu kayak gitu bagaimana Bu? Kesel juga nggak? Enggak sih Pak, ya udah tau lah. Memang dia tuh tahu dia pintar lah, dia tahu lah kelemahan mamanya di mana, terus papanya gimana gitu. Ya kayak contohnya kemarin dia mau diving gitu kan. Awalnya pas itu kan cuaca lagi nggak bagus gitu kan. Terus saya masih, ini beneran kamu mau diving gitu loh, cuaca seperti ini gitu loh. Terus coba kamu tanya Dedi. Saya udah tahu sih jawaban dia pasti
boleh gitu loh. Tapi saya terus tanya lagi sama dia gitu loh. Memang kata instrukturnya ini aman. Terus dia jelasin ya, ini dia udah cari spot yang paling aman. Terus dia juga udah tahu gitu Sebenarnya gimana. Ya pokoknya kan saya tahunya dari dia penjelasannya seperti itu. Terus karena dia sudah kasih ya sudah. Bagian saya cuma berdoa. Oh. Ya kan? Karena saya juga tahu saya nggak bisa kan jagain dia 24 jam, saya nggak bisa. Betul. Kan? Dan dia juga nggak divingnya sendirian, dia dengan instructor karena dia ngambil license gitu, pasti kan dijagain gitu. Ya udah. Oh gitu ya. Ya karena ada instruktur juga ya. Iya, yang bukan dampingi. sendiri. Iya, kalau dia sendiri kan pasti juga saya pasti akan. Tadinya saya sempat ngomong sih sama Rusli, kita harus sepakat. Kalau kita ngelarang kita harus sepakat, karena kalau kita nggak sepakat nggak akan bisa gitu. Tapi akhirnya dengan pertimbangan banyak hal gitu, terus dianya oke, ya udah, saya taat sama suami. Sama-sama Ya ya. udah. Pak, kenapa Bapak izinkan diving? Nggak ada kekhawatiran? Bukan cuma kayak rasanya juga saat ini sama anak-anak saya yang lain Pak ya. Ya, Kalau ditanya kekhawatiran, semua ada kekhawatiran. ya oke. Ya, semua ada kekhawatiran. Bahkan sama adiknya yang paling kecil juga awalnya saya masih berusaha mau membentuk dia sesuai dengan apa yang saya mau. Oh, Dia punya cita-cita yang buat saya, wah ini apa kamu bisa gini? Ya, dia mau jadi movie maker Pak, mau jadi penulis. Ya, Oh. kan? Sementara anak-anak saya yang lain saya didik sebagai entrepreneur. ya. kan? Ya kan kekhawatiran orang tua ya. Apalagi ngelihat gayanya dia yang kayak seniman gitu, rambutnya yang gondrong, padahal masih SMP ya. Tapi waktu kami timbul suatu kesadaran, ya hikmat yang Tuhan kasih lah Pak ya. Ya namanya kita bilang kita udah percaya, kita udah kasih ke Tuhan. Masa mau kita atur lagi? Ya udah, serahin aja ke Tuhan dah. Ya apa yang dia mau ya kita, yang penting kita kasih tahu. Kamu mau melakukan ini asal kamu tahu tujuannya apa. Ya. Ya, asal dia punya tujuannya aja Pak. Dia ngerti ke depannya dia mesti bagaimana dan mau menjadi apa. Ya. Nah, tidak dilarang, tapi diarahkan. Karena biasa kalau anak-anak kayak gitu, bisa saja SMA udah berubah. Iya. Tapi kalau dilarang, akhirnya dia nggak bisa mengeksplor potensinya. Iya. Ya benar. Jadi memang sebagai orang tua mesti ngerti ya, anak kalau memang dia mau ini, kalau itu udah ya kita lihat itu, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting bagi kita adalah anak itu mengeksplor dulu. Kalau dia bilang, wah saya udah mentok sini, ya sudah dia pasti yang lain lagi nanti. Yang diarahkan aja gitu sih. Ya, benar. Jadi orang tua jangan paksakan kehendak ya. Dalam arti kata, kamu harus jadi ini. Kalau anak nggak mau, nanti jadi pemberontakan ya, konflik. Ya, kita cuma ngarahin kasih rambu-rambunya aja Pak. Rambu-rambunya. Rambu-rambunya aja. Ya, tapi asal mereka tahu tujuannya mereka mau kemana lah. Oke. Ya, mereka bisa bikin pet hidup mereka tahu selesai ini ke depannya. Bukan sekedar passion saya ini, bukan itu Pak. Jadi kalau misalnya anak-anak mau sesuatu dan Bapak lihat ini, wah ini bagus untuk mereka. Walaupun itu Bapak nggak pernah pikiran bisa kayak diving gitu kan. Itu kan ada sebagian orang tua, nanti bagaimana. Ya. Jadi Bapak sebagai orang tua, sebagai daddy, ya sudah. Nggak apa-apa selama ada instruktur gitu. Jadi supaya dia bisa Selama ada mengeksplor. instruktur ya Pak ya. Selama mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan tersebut. Oke. Ya kan. Mempertanggungjawabkan ada gitu ya. diving itu ada body nggak ada body juga. Selama mereka bisa mempertanggungjawabkan kebebasan yang mereka terima. Ya. Oke. Mau mobil selama mereka bisa mempertanggungjawabkan. Mau diving juga seperti itu. Oke, ini menarik ini. Jadi anak itu dikasih tanggung jawab. Kamu pilih ini, Tapi kamu harus tahu. kamu harus tahu Harus tahu konsekuensinya tanggung apa. jawab apa nih. Iya. Dan tujuannya kemana nih? Tujuannya kemana? Bukan hanya sekedar hobi atau senang-senang aja, Iya. tapi ada tujuan Ada tujuan. yang mau dicapai. Jadi anak pilih apa boleh, tapi harus tahu dulu tujuannya. Ya. Wah ini menarik ini. Jadi ada 3 poin di sini yang saya lihat. Pertama, suami istri harus bisa cepat beradaptasi Iya. dengan perubahan anak-anak nih. Karena nggak bisa dari dulu saya begini, nggak bisa lagi. Nah,
kadang kita harus cepat beradaptasi nih, kayak jadi ibu CH. Beradaptasi. Dulu saya lembut, akhirnya tahu dimanipulasi sama anak-anak. Sekarang harus bisa tegas. Dan memang ya istilahnya Fleksibel ya Pak ya. fleksibel, ya memang bisa fleksibel. Segala sesuatu positif tapi jangan jadi toxic positivity. Ya, Iya. betul. Jadi artinya kan yang paling penting adalah suami istri harus sepakat dulu nih. Apa nih yang harus dipertahankan nilainya? Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam diri anak-anak dan keluarga? Karena konflik-konflik pasti dengan anak pasti banyak sih. Iya. Banyak. Apalagi kan serapan-serapan dari dunia luar. Ya, semakin beraneka ragam, berkembang, Iya. berubah. Nah, Betul. kita nggak bisa cuma pakai satu sisi mata pedang aja. Betul. Betul, nggak bisa pakai satu sisi. Mereka medsos itu, waduh, itu bisa jadi toxic, bisa jadi vitamin juga. Nah itu nilai-nilai tantangannya cukup berat. Terus juga bukan mengedukasi, tapi menanamkan nilai juga value, nilai kepercayaan diri sehingga kan bisa berani ngambil keputusan. Ayo entrepreneur untuk berani usaha. Siap menghadapi dunia. Siap menghadapi dunia. Walaupun Ken juga punya pandangan tersendiri, mau coba bidang yang beda. Ya tentu ada terukur nanti Ken buat. Yang penting kan dari Ken sendiri kan juga belajar dari orang tua. Kalau cari istri kan, mau tipe kayak apa kan? Kayak mama atau enggak? Apapun jawabannya sebenarnya biasanya larinya nggak jauh. Gak jauh ya? Bisa larinya nggak jauh karena memang dari kecil yang dilihat figur istri begini gitu. Oke. Ya. Itu berarti kan penanam nilai. Itu iya. Tapi kelembutannya bagaimana? Lembut atau tegas? Dia takut salah ngomong, takut nonton pacarnya nih Pak. Sudah ada ya? Oh. Kalau dari sisi anak mungkin bagusnya lembut aja gitu. Cuma kalau nanti jadi suami jangan terlalu lembut. Lembut terhadap suami, keras terhadap anak gitu. Iya. Oh sama suami harus lembut ya. Iya. Lembut pada suami, keras pada anak. Dia maunya gitu biar nggak dibawelin Pak. Oh gitu ya? Iya dong nggak dibawelin. Kalau dapatnya yang lembut dan tegas nanti dia dibawelin. Ya. Itu bukan kriteria Pak, itu coret. Ya tentu kalau tipe kayak gini ini tipe yang mau juga istri yang punya visi yang sama ya. Iya. Yang mau ya ke depan gitu. Iya. Ya istilahnya bukan orang yang penurut gitu aja gitu ya. Tapi yang Case by case lah Pak. Case by case. ya. Terus juga yang paling penting yang kita belajar dari diskusi ini adalah anak-anak harus jangan terlalu diprotek. Ajarkan mereka apapun yang mereka pilih, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan. Mereka harus tahu tujuannya, mereka harus tahu risikonya, dan mereka harus diajarkan cara menghadapi risiko-risiko itu. Sehingga waktu mereka menjalankan pilihannya itu, mereka sudah tahu nih bagaimana caranya. Kan setiap pilihan pasti ada risiko. Ya. Entrepreneur juga ada risiko. Tapi kalau misalnya dia sudah ditanamkan nilai-nilainya, risiko itu, menghadapi risiko itu, akhirnya sekalipun mengalami kesulitan, sudah tahu nih caranya. Karena belajar dari orang tua. Kurang lebih kayak gitu sih. Saya coba Merangkum. apa yang kita bicarakan sehingga orang tua yang mengalami kesulitan dengan generasi Z, kalau orang bilang saat ini Gen Z. Ini Gen Z ini memang tantangannya tersendiri lagi. Ya. Kemarin Erick Thohir bilang Gen Z itu sulit dapat pekerjaan. Erick Thohir bilang kemarin itu. Ya, kita di kantor juga gitu Pak, menghadapi kendala dengan anak-anak Gen Z. Iya. Yang masuk kemudian belum beradaptasi sudah pilih keluar. Betul.
Biasanya orang Gen Z kalau dulu minimal kerja 2 tahun. Iya. Terus generasi Y tidak setahun. Setahun. Gen Z 2 bulan. 2 bulan. 6 bulan juga bagus tuh. Ya. Mereka menganggap saya sudah prestasi, nilai saya bagus. Kenapa saya nggak diterima? Ya. Aduh, ini memang jadi bos itu susah ya. Kayaknya mereka lebih susah lagi nantinya, Pak. Wah, itu dia tuh. Ya. Ya, paling tidak sih orang tua belajar di sini. Anak jangan terlalu diprotek, tapi dia harus kasih nilai-nilai, tanggung jawab, tujuan, risiko, memanage risikonya. Karena setiap anak pasti punya pilihan-pilihan tersendiri. 4 anak pasti pilihannya beda-beda ya. Iya. Beda-beda. Tapi bagaimana tuh ada risikonya itu yang harus tahu. Sehingga anak-anak itu tahu, oh saya pilih ini, kalau ini benar, saya terus jahatkan. Kalau ini salah, saya harus koreksi lagi, evaluasi. Kunciannya sebenarnya kalau menurut saya ya Pak, itu masih di tangan orang tua. Ya. Bagaimana orang tua menyadari kesalahan kita dalam mendidik anak-anak. Kenapa mereka bisa terbentuk menjadi anak-anak yang mentalnya seperti sekarang ini. Ya. Kalau yang sekarang ini sudah begini, bagaimana nanti anak mereka lagi? Sebelum COVID, anak-anak Gen Z kalau saya tanya, kamu mau jadi apa? Jadi entrepreneur. Tapi setelah COVID, Gamer. Karena jadi gamer nggak ada risikonya, Pak. Influencer. Ya, influencer, gamer. Iya. Ada risikonya kalau jadi gamer. Iya. Ya risikonya cuma kesehatan mata aja. Sama organ-organ tubuh yang nggak bergerak gitu, jadi mager. Itu kan yang kalau gamer ya. Karena yang mereka hadapi kan bukan dunia real, dunia nyata. Pertanyaannya bagaimana saat mereka nanti keluar menghadapi dunia nyata. Itu masalahnya itu. Bagaimana menghadapi dunia nyata, bagaimana menghadapi penipu-penipu di jalanan. Bagaimana menghadapi orang-orang yang kita pikir baik, tapi sebenarnya motifnya nggak baik. Tapi kita pikir ini nggak baik, padahal baik. Jadi kan perlu jam terbang gitu dalam menghadapi banyak orang. Tapi memang sebagai orang tua kita harus mendoakan anak-anak Gen Z ini. Karena kasihan mereka. Jangan sampai mereka akhirnya salah jalan, salah arah. Dan itu akhirnya, apa istilahnya ya, bukan mati muda ya, tapi mati melangkah. Mati melangkah. Jadi sudah pilihannya salah, jadi mau menyesal nggak bisa, udah terlambat. Jadi ya lanjut, tapi juga masa depannya jadi hancur. Nah ini yang kadang-kadang Gen Z ini yang perlu ditolong di sisi itunya sih. Nah, itu peranan orang tua. Ya kita berdoa supaya orang tua itu bisa, banyak orang tua yang mendengarkan ini bisa belajar bagaimana menghadapi anak-anaknya, konflik-konflik dengan anak-anaknya. Terima kasih Pak Rusli, Terima kasih Pak Ibu Christine, Ken, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Saudara kita bisa belajar dari apa yang kami bicarakan di sini. Karena sebagai orang tua, saudara tidak perlu takut. Yang penting kalau saudara harus berubah, berubahlah. Dan saudara harus bisa belajar bagaimana, yang penting suami istri itu sepakat. Apa yang memang harus dibuat, apa yang harus dilakukan, nilai-nilai apa yang harus dibuat. Dan biarlah apa yang kami bicarakan ini menjadi berkat bagi saudara. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Shalom.